Perkenalkan, nama saya Elizabeth Maria Jaya, mahasiswi keperawatan alih jenjang Poltekkes Kemenkes Kupang. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi pada wanita. Organ reproduksi wanita ada dua, yaitu genitalia luar dan genitalia dalam atau interna. Genitalia luar atau vulva terdiri atas tundung, labia mayor, labia minora, klitoris, vestibulum, himen, dan perineum. Sedangkan genitalia interna terdiri dari vagina, uterus atau rahim, ovarium, dan tuba fallopi, seperti tampak pada gambar di bawah ini. Genitalia eksterna yang pertama adalah tundung. Tundung merupakan bagian yang menonjol meliputi simfisis yang terdiri dari jaringan lemak. Area ini mulai ditumbuhi bulu atau rambut pada masa pubertas dan berfungsi untuk menutupi tulang kemaluan. Yang kedua adalah labia, terdiri dari dua, yaitu labia mayora dan labia minora. Labia mayora merupakan dua lipatan dari kulit di antara kedua paha bagian atas. Banyak mengandung urat saraf. Sedangkan labia minora berada di sebelah dalam labia mayora. Berikut yang ketiga adalah klitoris. Klitoris merupakan jaringan erektil kecil, kira-kira sebesar kacang di mana dapat mengeras dan tegang dan mengandung saraf. Sifat erektifnya hampir sama dengan penis pada pria. Yang berikut adalah vestibulum. Vestibulum merupakan rongga yang berada di antara bibir kecil, labia minora. Depan dan belakangnya dibatasi oleh klitoris dan perineum. Di dalam vestibulum terdapat muara dari liang sanggama, uretra, kelenjar Bartolini yang berfungsi sebagai penghasil cairan pelumas. Yang berikut adalah himen. Himen merupakan lapisan tipis yang menutupi liang vagina. Terdapat lubang supaya kotoran saat menstruasi dapat keluar. Bentuknya berbeda-beda, ada yang seperti bulan sabit. Konsistensinya pun ada yang kaku, ada yang lunak. Lubangnya ada yang seujung jari atau dapat dilalui oleh satu jari. Yang terakhir, genitalia eksterna adalah perineum atau kerampang. Terletak di antara vulva dan anus. Panjangnya sekitar 4 cm. Sedangkan genitalia interna terdiri atas yang pertama adalah vagina atau liang kemaluan yang berfungsi sebagai jalan keluar pada proses persalinan. Berbentuk seperti tabung yang dilapisi epitel dan terdapat banyak persarafan. Panjangnya sekitar 7,5 cm dan merupakan penghubung introitus vagina dengan uterus. Dinding depan vagina berukuran 9 cm, lebih pendek dari dinding belakang. Puncak vagina menonjol pada leher rahim yang disebut sebagai porsio. Bentuk vagina bagian dalam berlipat-lipat dan disebut sebagai rugae. Organ reproduksi wanita bagian dalam yang kedua adalah uterus atau rahim. Uterus merupakan organ tebal berotot berbentuk buah pir, terletak di dalam pelvis antara rektum, di belakang dan kandung kemih. Di depan ototnya disebut myometrium. Uterus terapung di dalam pelvis dengan jaringan ikat dan ligamen. Panjang uterus sekitar 7,5 cm, lebarnya 5 cm, tebal 2,5 cm dan beratnya 50 gram. Pada wanita yang belum menikah dan yang belum melahirkan, panjang uterus sekitar 5-8 cm, sedangkan beratnya 30-60 gram. Rahim atau uterus berfungsi sebagai rumah bagi perkembangan janin. Uterus terdiri dari fundus uteri, corpus uteri, dan cervix uteri. Fundus uteri adalah dasar rahim, terletak di antara kedua pangkal sel saluran telur, sedangkan corpus uteri atau rongga rahim berfungsi sebagai tempat perkembangan janin. Cervix uteri
merupakan bagian yang menuju puncak vagina dan disebut porsio. Dinding uterus terdiri dari endometrium, myometrium, dan lapisan serosa. Endometrium merupakan epitel kelenjar pembuluh darah, berperan dalam siklus haid dan masa kehamilan. Myometrium merupakan lapisan otot polos dan berfungsi mendorong saat persalinan. Setelah plasenta lahir, myometrium akan kembali ke ukuran normal seperti sebelumnya. Sedangkan lapisan serosa terdiri dari ligamen yang menguatkan uterus. Fungsi uterus adalah untuk menahan ovum yang telah dibuahi selama masa perkembangan. Ovum yang keluar dari ovarium akan dihantarkan melalui tuba uterina ke uterus dan pembuahan secara normal di tuba. Endometrium disiapkan untuk menerima ovum yang telah dibuahi dan ovum tertanam di endometrium pada proses nidasi. Waktu hamil, uterus membesar. Dindingnya menjadi tipis tetapi kuat sampai keluar pelvis, masuk ke rongga abdomen, dan pada masa pertumbuhan janin. Saat melahirkan, uterus akan berkontraksi mendorong bayi dan plasenta keluar dari jalan lahir. Berikut organ reproduksi interna pada wanita adalah ovarium atau indung telur. Indung telur merupakan kelenjar yang berbentuk kenari, terletak di kiri dan kanan uterus di bawah tuba uterin dan terikat di sebelah belakang oleh ligamen uterus seperti tampak pada gambar. Setiap bulan, setiap folikel berkembang dan sebuah ovum dilepaskan pada saat kira-kira pertengahan hari ke-14 siklus menstruasi. Proses pematangan folikel graft akan mengeluarkan ovum yang disebut dengan ovulasi. Indung telur atau ovarium berfungsi untuk menghasilkan sel telur dan produksi hormon estrogen dan progesteron. Organ wanita bagian interna yang berikut adalah tuba Fallopi. Tuba Fallopi ada 2 saluran yang berjalan ke arah lateral kiri dan kanan. Panjangnya sekitar 12 cm dan diameternya 3-8 mm. Fungsi dari tuba Fallopi adalah menghantarkan ovum dari ovarium ke uterus. Yang kedua, menyediakan tempat untuk pembuahan. Bila terjadi pembuahan di tuba dan ovum tidak dapat bergerak dan akhirnya tertanam pada tempat abnormal, bisa terjadi kehamilan ektopik. Yang kedua adalah organ reproduksi wanita dan fungsinya. Secara umum, menghasilkan ovum pada peristiwa oogenesis, menerima sperma, berikut membawa sperma dan ovum pada tempat penyatuan, yaitu pada proses fertilisasi dan konsepsi, menjaga perkembangan fetus hingga bisa bertahan di kehidupan luar tubuh, yaitu pada masa gestasi dan pregnansi, dan pembentukan plasenta. Fungsi yang berikut adalah dalam proses giving birth atau parturasi. Organ reproduksi wanita yang juga sangat menunjang sistem reproduksinya adalah payudara. Payudara terdiri dari 15-25 lobus, bermuara pada puting susu dan fungsinya memberi makanan bayi setelah lahir. Ada juga sistem atau siklus hormon pada wanita, yang mana terkait dengan sistem reproduksi pada wanita. Diprakarsai oleh hipotalamus yang merangsang pituitari anterior sehingga menghasilkan hormon FSH dan hormon luteinizing hormone. Hormon FSH ini akan memberi sinyal merangsang folikel sel sehingga menghasilkan hormon estrogen. Hormon LH ini atau luteinizing hormone juga akan memberikan respon kepada korpus luteum sehingga menghasilkan hormon progesteron dan estrogen yang sangat berfungsi pada siklus dan
sistem reproduksi wanita. Ada juga periode-periode yang masuk dalam sistem reproduksi wanita adalah menstruasi. Menstruasi merupakan proses peluruhan lapisan dalam atau endometrium rahim yang banyak mengandung pembuluh darah dari uterus melalui vagina. Menars atau menstruasi awal pada wanita terjadi pada usia 11 sampai 15 tahun. Sedangkan menopausnya sekitar 45 sampai 55 tahun. Siklus yang berikut dalam sistem reproduksi wanita adalah konsepsi. Konsepsi merupakan peristiwa terjadinya pembuahan atau masuknya spermatozoa ke dalam sel telur atau ovum. Konsepsi terjadi di ampula atau tuba falopi dan hasilnya akan membelah di dalam uterus sehingga berkembang menjadi embrio dan terus berkembang di dalam rahim sampai akhirnya dilahirkan sebagai bayi. Proses konsepsi terlihat pada gambar berikut. Setelah konsepsi, kita pun perlu mengetahui proses yang terjadi dalam sistem reproduksi wanita, yaitu kehamilan. Kehamilan terjadi akibat hubungan seksual antara pria dan wanita usia subur atau rekayasa teknologi reproduksi. Pada masa subur perempuan, saat sel telur telah matang dan potensial untuk dibuahi sperma. Pada hari ke-14, untuk periode haid 28 hari, bila lebih dari 28 hari, perlu perhitungannya 2 minggu atau 14 hari setelah masa haid yang akan datang. Diawali dengan pertemuan sperma dan ovum dalam tuba atau saluran telur. Siklus yang berikut adalah premenopause, yang mana merupakan periode yang tidak teratur, ditandai dengan nyeri persendian, sakit kepala, penurunan kemampuan untuk konsentrasi dan mengingat, perubahan hasrat seksual, keringat yang berlebihan, keringat pada malam hari, dan sering berkemih, vaginal mengering, perubahan mood, insomnia, dan lebih sering cepat terbangun pada pagi hari. Siklus yang terakhir pada sistem reproduksi wanita adalah menopause, yang merupakan terhentinya siklus menstruasi pada umumnya pada wanita usia 50 tahun. Ovarium akan berhenti menghasilkan ovum yang matur atau matang, sehingga dengan sendirinya produksi estrogen akan melambat. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.